masa suci. Minimal suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari 15 malam atau 360 jam. Maksimalnya tak terbatas. Di paling dicik soceh semitsa antara haid dan haid kotu pesa berengin 15 areh mengakui jam 15 areh dia 300 sebitek jam. Wanita yang keluar darah 5 hari lalu bersih 15 hari, setelah itu keluar lagi 3 hari, maka 5 hari pertama hukumnya haid, lalu suci 15 hari, kemudian haid lagi 3 hari. Dalam contoh ini si wanita dalam sebulan mengalami haid 2 kali. Jadi gelak kan kocak paling dicik soceh rempah 15 hari 15 malam. Jadi bisa jadi kemungkinan orang bini dia dalam sebulan ngalamin haid 2 kali. Contohnya seling tabel je. Tanggal tung sampai tanggal 5 keluar darah. Tanggal 6 sampai tanggal 20 soceh. Tanggal selekor sampai tanggal 3 keluar darah pole. Maka darah 5 hari sepertama hukumin haid. 15 hari tanggal 6 sampai tanggal 20 nyamain soceh. Tanggal selekor sampai tanggal 3 hukumin haid. Berarti sebulan haid berapa kali dia? Tak sampai sebulan. 3 hari haid 2 kali. Jadi tak selalu beda orang bini haid 2 kali sebulan, beda. Asalkan sucinya mare 15. Wis. Paham? Adin dan Sifa paham? Kilo paling diding suci 15. Jadi bisa jadi orang dia dalam sebulan heta bisa 2 kali. Pokok sepenting bisa bi 15. Contohnya dia 5 haid, 5 keluar darah, 15 suci, telok haid. Telok keluar darah. Maka 5 keluar darah sepertama nyamain haid. 15 areh saya tak keluar darah hukumin subjek semisa antara haid sepertama dan haid nomor 2. Paham? Bagaimana hukum bersih di sela-sela haid bagi mereka yang haidnya putus-putus? Bada orang sehaid buan-buan putus-putus hukumah secene kelak di rumah. Ada 2 pandangan dalam hal ini. Pendapat Sahbi menghukumi masa bersih di sela-sela haid sebagai haid juga.
Sehingga jika pada saat bersih tersebut dia melakukan ibadah seperti sholat, maka hukumnya tidak sah, namun tidak haram, sebab dia tidak tahu kalau itu masih masa haid. Pendapat Lakti menghukumi masa bersih ini sebagai suci, sehingga kalau dia sholat maka hukumnya sah. Jadi suci hukum suci sebeda ngak tengah na haid, sebeda sela-sela na haid aja beda dua pendapat. Pendapat pertama menurut qaul Sahbi ngukomin haid kia, maka tak keluar dari jo hukumi haid. Tetimun hukumi haid umpama orang kena abajang atau bengu doi bajang, bahkan ingat sedia apa saja apa sah. Setia bahasa nggak sedia bahasa andi tak keluar apa sah, maka sholat taban berjenga lo sah. Artinya mun lo sah bahasanya nangking kudoin. Wes kebe contoh wes. Beda orang biasanya haid 10. Iain. Beda orang biasanya haid 10. Oleh lemak 4 bersih tak keluar sekali apa sah. Oleh telur kan ampu dia kan orang haid kan sering terjadi, maka lo kapi tapi banyak sing ngalamin, masuk kok bareng ngalamin. Jadi biasanya mun haid 10 oleh lemak 4 bersih cek bersihnya. Suci telur ya pasaan. Mari suci telur keluar boleh 2 hari. Maka menurut kaul Sahbi semare apa setelur hari ki purujo lo paham? Artinya mau lo di rumah. Bahasanya makin kodoi boleh setelah cang siapa dia? Kaul Sahbi. Paham? Pendapat kedua menurut kaul Lakti. Apa yang kaul Lakti? Hukumah suci. Berarti mu suci di rumah. Pasana gila asa. Umpama ngudai bajang gila andi kodoan umpama gila. Andi kodoan pada tengah. Duhur andi kodoan duhur umpama. Lai kodoan karena suci. Menurut kaul Lakti hukum asa. Mun basaan mun nyuntuakin ingat contoh gila jo. Biasanya haid 10 murah oleh lemak 4 cek bersena apa seteluare pan mari apa seteluare murah keluar dari boleh 2 hari ya. Menurut kaul Sah Lakti tak usah kodoin sah. Tapi menurut kaul Sa'dan yakni kaul Sahbi apa kau jang? Hukum atas pasana tasa berjangan los saya aku ni nang telur hari kelak jua karena hukum haid aja kayak nggak ini ukuk nurasi kemah ukuk menurut kaul Sahbi berarti kan ukuk anda otang 10 ya
contoh gila ruah maksudnya mun ko noro kau lakti o tangan ko ning peto terserah nora sekumah kakek setia ngaji tahu imam siapa atau kau le siapa seekala tahu lo ken noro bun te paham kau nora kau lakti baikah berarti nakin nguten 10 karena telung lois sa contoh negara luar maksudnya kau cesengkan semua zona tu kau ngutu na 10 cengkok mari apa setelung kau nora kaul siapa pi lakti oh iya benar sahadaan sahbi aktif boleh kaul itu mana sahbi tausa sahbi ngodoe sahbi tausa head juga iya kau noro kaul lakti baikah mari tanya banyak sengudoe ada karena lah tahu siapa seetoro kan aku tuh ngaji pernah kejadian ngaji ya pernah kejadian ngaji ya keluar dereje lo langsung ki bedam petah toman kejadian norok kau siapa kakek setia tak kinarene kelopai pakai hatap jadi mun tekuk lah karti tekuk boy mun orang la tua la bingung lah ya cangkol sahbi pakun ahukum head cangkol lakti ahukum seceh paham je mun paham terus lagi nah mun tak paham bertanya sekarang masih paham dalam hukum seceh sebedalat selata head beda dua pendapat pertama hukum head cang sapah pendapat nomor 2 cang sapah kolak berarti musa hukum head gelas abajang bahasa bahasa loas yang mana orang hukum head mulosa berarti bajangan nangkin pasana nangkin kodok kata paham ya terus wanita yang darah haidnya berhenti Arya sering rata-rata orang bini Arya tapi kebanyakan orang bini Arya wanita yang darah haidnya berhenti boleh menunggu tidak langsung mandi wanita yang darah haidnya berhenti boleh menunggu tidak langsung mandi asalkan bersyarat memenuhi 2 syarat. Asih. Jadi seumpama pada orang head darah nampak nikah oleh tak langsung adus. Paham? Hari biasanya kejadian musim malam sengkah. Ampat maraisa kalau sebolo aja sengkana satu sekate. Arya banyak kejadian. Oleh nunggu tak langsung adus tapi beda 2 syarat. Syarat pertama
adat headnya putus-putus. Maksud apa? Mun head lakar ngajia. Mun head selalu dia head belum ngare, tapi makai belum ngare je lo langsung belum keluar to. Pada lema empat muro deki soce dua muro keluar boleh sehari semalam. Ampo kan kejadian di banyak, walaupun tak kapi orang bini, insyaallah banyak saya kejadian aja. Masuk kok iya. Lakar andi adat, andi kebiasaan orang gelak monhet kebek ke beda ambuna. Paham kan? Beda. Jadi kalau kebiasaan headnya tidak putus-putus, maka ketika bersih wajib langsung mandi. Karena apa? Tak memenuhi andi kebiasaan monhet lakar kebeke. Syarat kedua, belum mencapai masa adatnya. Jadi kalau misal adat haidnya 9 hari, lalu suatu ketika haid 3 hari dan bersih, maka dia boleh menunggu sampai hari ke-9. Namun jika ternyata sampai hari ke-9 darah tidak keluar lagi, maka wajib qada sholat yang 6 hari. Paham? Tak hebat deh. Jadi syarat kedua, ya, syarat kedua, ambun kelak belum mencapai adat. Ngerti adat? Kebiasaan head. Heta biasanya contoh ria sangangare. Pasti pantel luare derena ampet. Deki beda boleh. Deki beda boleh entah ke hari ke belu, entah ke hari ke betok, je mesti deki beda buntok cang orang abuntok en. Maka orang kelak oleh adantek sampai adat biasanya adat dulu. Ina adat sangat berarti sampai are kesanga. Contoh kila roa pantal are moro ampet. Ya wis cenratus adantek ke are sampai ke nomor sangat. Oh ternyata adantek ke nomor sampai ke are nomor sangat tak keluar kia. Ping teloto kele. Maka pejeng orang nemareng wajib foto. Abeli kada boleh. Umpama orang kelak ruah ki keluar boleh. Telok keluar mare dia are kebelu keluar boleh. Telok keluar 4 5 6 petok 4 ada bersih. Belu sangat keluar boleh. Kira-kira pejengah menurut kaul sahbi kodok je. Menpejeng. Orang pejeng. Jangkaul sahbi. Karena apa berlaku? Berlaku paham? Berlaku head polana. Mana basah? Cangkol sahbi? Karena jadi syaratnya kau tu dua. Jadi banyak kejadian lah. Engkau tibi baik. Mon head ngajia. Head nemare. Tapi ketika oleh 4 4. Sece sehari semalam.
pas keluar boleh sehari semalam kan 6. Derma sehari semalam juga apa aja nginjek karena memenuhi syarat oleh aden te sampai 6. Mun ternyata 6 ki keluar berarti bejeng tak nakin kodok kan iya kan umpama aden te terus tak keluar terus 4 ongku marempak berarti bejeng wajib kodok. Berarti 2 hari kodok paham je paham je Vanita lo paham lo tebate area hukum apa? Hukum mun orang keluar dari mana? Kebek oleh tak langsung adus tapi kudu memenuhi 2 syarat ini kudu memenuhi 2 syarat. Syarat pertama apa? Lakar biasa tadi kamu turun dia lakar biasa ke nomor 2 kita depak kebiasaan nahe paham umpama dia bedoreng mun het biasanya 10 situ waktu moro beda orang bini eta 10 ki bakun keluar pan oleh 11 bakun keluar 11 bakun keluar oleh 12 11 ampet hari ke-12 cek tade orang kelak wajib langsung adus apa oleh aden te langsung apa langsung adus tak memenuhi syarat nomor 2. Kalau biasa orang head lebih dari 10 moro tiba-tiba head lebih dari 10 seoleh aden te tak langsung adus gelak mun orang gelak lakar kebiasaannya 10 misal tiba-tiba derena ambu lakar memang biasanya ngaji ya buambuan mun head ajua seoleh aden te langsung adus paham bedoreng mun biasa head kan 10 oleh beto ampet cek beresena derma orang dia adusnya apa oleh menunggu oleh adente lo langsung adus sampai berbareh sampai depak ke 10 mun ternyata pansanga moro keluar dari boleh dari mana bojong seluah bojong 2 cang sahbi naging kodok aja tak naging kodok tapi cang kolakti wajib kodok paham je? Paham Rofi? Kok tepat-tepat bila tidak memenuhi 2 syarat ini maka ketika bersih wajib langsung mandi tidak boleh menunggu. Ini berdasarkan pendapat Imam Rafi'i. Sementara Imam Nawawi ini yang muktamad menyatakan bahwa saat bersih wajib langsung mandi tanpa terkecuali. Jadi kata-kata oleh menunggu keluar memang oleh
tapi kaulah beni semuktamat. Paham? Muktamatku kuat, pendapat sekuat, beni pendapat sekuat. Pendapat sekuat menurut Imam Nawawi tak oleh tek dentean pokok derene keluar oleh Pak Lekor jam apa boleh lebih moro-moro bersih maka orang gelak wajib jelas. Jadi cara oleh ada tenok langsung adus ajuah menurut kaula atau pendapatnya Imam Rafi'i dan pendapat gelak tak muktamad, tak unggul, tak kuat. Jadi mau milih bagusan berarti bagusan kamu kan? Setiap kali bersih orang gelak langsung adus. Pokok oleh Pak Lekor jam. Muntah oleh Pak Lekor jam. Umpama ya, ki oleh telur lekor jam murah bersih kayak bersih nak. Derma asih apa? Sholat wajib sholat tapi tak usah cukup au duduk. Tapi ketika oleh Pak Korjeng sewaktu-waktu bersih kapanpun bersih orang gelak wajib adus menurut kaul semu tamat. Oleh ya nurut si tak mutamat ya oleh kia kita oleh ya korla tahu hukum tahu kita pelang ngaji lah ya ce apa arwah kok penting ben kok gereng milih apa milih kok penting iji pada kan dia si mutamat ben si tak mutamat milih sekema lebih tengah-tengah norok semu tamat. Jadi kapan darah itu dianggap bersih dan bagaimana cara mengetahuinya? Untuk mengetahui darahnya sudah bersih atau belum hanya bisa dilakukan dengan cara menempelkan kapas atau tisu ke kemaluan bagian dalam atau daerah yang tidak tampak saat jongkok buang air. Bila pada kapas tersebut ada bercak sekalipun hanya keruh maka dihukumi belum bersih atau suci meskipun cairan tersebut tidak sampai mengalir ke kemaluan bagian luar atau tempat ketika sedang jongkok atau buang air kecil. Jadi caranya untuk mengetahui persenjang ini penting kia. Caranya dia gampang ningkong dudel barengin kain putih. Ima kita putih lo apa-apa, tapi lebih akurat ben kain putih. Dudel gelap beni kalau sekedar dudel, kutu agak etapet, ngerti kok sengucap. Mari masuk ke bagian dalam. Sebab darah juga pakun main keluar, maka tak keluar ke bagian luar. Tengok sengucap. Ki badai dalam biar kita petakin ke dalam kain gelak pan berkeluar ke telak beda ningkoninga aju berarti kilo soce maka kata orang bersih maka seumpama kerokan lap luar tok bersih mungkin ngucap ngari terlalu tak lebur tapi ini kan penting jadi cara ngetahuin juga kakek ningkong pas ngalak rambing si bersih munanu seperlo sepote
terus bi kake tapetagi agak ke dalam. Mun lebih anu pun tak tambah apa ya? Nyambi acun lah dididik mare tak tokok berese beda dalam mare keluar. Deki pada congo berde bercak koni berarti ajo kilo soce. Sebab mung keroken ki luar tok biake keroken ningkong keroken luar tok saya dia tak keluar aju tapi mun itu terlagi ke dalam ki berde berarti ki termasuk ki keluar kilo soce. Paham? Paham je? Insyaallah. Paham Rofi. Jadi kakek cek ceng ningkong dedel tapat kede cek toko cek tapat terus kena yang je. Mangkan bingko kele sero tambahin nyambi acun mare seumpama ki bede dalam ro mare keluar. Jadi pane congo bede ningko ninga berarti kilo soce. Mungkin bede ningko ninga berarti kita soce. Jadi tak kutu bede nang bagian luar maki bede bagian dalam aja ki termasuk kilo soce. Sebaiknya wanita haid melihat keadaan darahnya setiap hendak tidur. Ari paling males orang bini dia. Takut itu muncul soce. Sebaliknya wanita haid kenyamanan tak hujung loh. Iya. Sebaiknya wanita haid melihat keadaan darahnya setiap hendak tidur malam dan menjelang akhir waktu sholat. Lebih-lebih menjelang kebiasaan sucinya. Dan sebagai bentuk kehati-hatian, maka untuk menentukan sucinya mengambil sikap mundur ke belakang saat terakhir melihat bercak. Misalnya jam 16 je kol 5. Kol 4 ya. Misalnya jam 4 dicek pakai kapas masih ada bercak keruh. Kemudian jam di kau tak tahu. Kol beluk ya. Kol 6 ya. Kemudian kol 6 dicek lagi sudah tidak ada bercak, maka hukum sucinya dimulai dari jam 4 saat terakhir melihat bercak. Jadi paling males orang bini ngaji biasa nah. Seharusnya pantai dunga selalu dicek. Tako antara bersih berinjeng jua. Kembang dia. Pantai dunga kan kita mesti entar kejedeng dia. Akemi gelun mesti yang bini dia. Cek mero langsung akemi. Congu keluar apa nje. Deki sebab menentukan deki pancegate dunga jua. Seumpama deki jua soceng, maka soceng aja bitong mulai dari jua. Mulai dari ketika saya akmi saya congok kelun jua, ngerti kau sengucak di kana. Umpama saya tedunga gelak ya, congok ki berdedera nak ki koning, tapi pancegate tedung moro bersih dia. Ngerti kau sengucakan? Sopu pada congok ternyata bersih. Bitongan bersih aja mulai kelak setai dungu jua. Secek di budi na jua. Beni cekena jua. Ngerti? Makanya penting ketika tedunga selalu terutama menjelang para sociyah. Membarak sociyah ben akhir solat barang kau tu cek tak kok. Sebenarnya kan naking kodoen. Karena yang setakbiran bayi wajib kodo. Ya kan? Ternyata pan cek akhir job. Kalau sebelum cek beda pan cek tadi kan saya anu hitung mundur. Ini kan tulisan lagi buru. Dihitung mundur soce dia. Seeceling seri sebelum majua. Makanya mun para socia sering-seringlah dicek terutama menjelang tidur berengin akhir
sholat. Tapi orang bini umumnya lo to man. Iya. Tak usah orang bini umum, engkau baaban kakek ngecek. Salah boleh tayo. Yang bagi sebaiknya di cak bahasa kita pero yang bagi sebaiknya orang bini ngecek tiap kali mau tidur ben akhir sholat ko asar para Maria duhur para Maria kol para tadi erole jucong ngu tako soce sebab mun soce make karening setakbiran nangkin ko kodo di sana juga saan apanya seputo polan puto cek juga na hubungan berengin ngodoen pe jua. Ini saya samakan dengan wanita yang sebelum tidur masih haid dan mendapati dirinya suci saat bangun. Maka ulama menghukumi suci sejak sebelum tidur. Sebaiknya jika sebelum tidur dia suci, kemudian saat bangun ternyata haid, maka dihukumi haid sejak bangun. Mun haid tajua, pokoknya ngeceling, paneceling darah, aju haid ikan jua. Benih kele setedunga. Tapi mun soce, pitong namun mundur. Faham kau sengucakan? Faham bi. Jadi seumpama tedunga ia cek metodere pancega tedung moro 4 berarti bitongan 4 tekan bima. Setedunga. Tedunga ki berse tak head pancega tedung moro temu head. Dima bitonga. Langsung pancega tedung benipan tedung itu aja. Paham ya? Jelas. Jadi PR untuk kita bahwa bagi orang sehat sering-seringlah cek terutama sebelum tidur dan setiap akhir terutama ketika menjelang akhir-akhir haid. Artinya kebiasaannya berempala engkau ada baju cek kan itu bukan juah saya maksud. Wallahu a'lam bishawab. Muka-muka manfaatnya khusus untuk engkau pribadi umat panjenengan sedaja. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.